di sini kita belajar bahwa ikrar pernikahan harus diperlakukan tanpa syarat dalam segala situasi, kaya maupun miskin. Nah, ini ada ya di dalam ucapan janji nikah GRI. Suka maupun duka, sehat maupun sakit, misalnya lancar dalam usaha atau tidak lancar. Dan semua ini adalah sepanjang waktu. Dan dikatakan dalam janji pernikahan itu sampai maut memisahkan kita. Kiranya janji saya di hadapan daripada Allah Tritunggal dan jemaatnya boleh sungguh berkenan kepadanya. Dan kiranya Allah Tritunggal akan menguatkan dan memampukan saya menjadi seorang suami atau memampukan saya sebagai seorang istri. Nah, coba lihat. Hal ini karena ikrar dasarkan pada hukum, bukan suasana perasaan. Jadi tolong para peserta kelas PMC semester ini, apa yang saya ucapkan dipahami. Jadi jangan dianggap sepele. Nanti waktu pernikahan, saya kalau lihat lagi ada yang nangis, ada yang sampai lupa, sampai yang salah-salah ngucapnya, berarti engkau tidak memahami sesi ini. Jadi tolong ini pahami dan ini penting. Jadi saya bilang janji pernikahan itu adalah milik engkau. Maka engkau hafal, engkau mengerti, engkau pahami. Setelah itu jadikan itu milikmu. Engkau ucapkan secara iman. Karena itu untuk masa depanmu. Oke, kita masuk lagi. Mengapa janji nikah harus di hadapan Tuhan bersifat vertikal dan jemaatnya horizontal? Nah, ini ada pengajaran yang tidak benar. Di mana ada orang ketemu doa bersama sah sebagai suami istri. Karena sang suami menganggap saya hamba Allah, maka bisa mensahkan hubungan dengan engkau. Jadi dengan doa bersama sah. Akhirnya mereka hidup satu rumah. Ya. Ini sangat tidak ajaran Alkitab. Ya. Dan ini pasti tetap mengandung satu jinah jikalau mereka hidup satu rumah. Kenapa, saudara? Karena pernikahan bukan soal aku mau, maka aku satu rumah. Pernikahan yang paling penting itu mendapat pensyahan dari Allah Tritunggal. Maka janji itu diucapkan secara vertikal dan horizontal. Jadi kenapa? Supaya kita tidak dapat menjalankan pernikahan semau diri kita sendiri. Karena perjanjian diikrarkan adalah kontrak di hadapan umum. Bukan hanya antara kau dengan pasanganmu, tapi di hadapan umum menjadi saksi. Jadi pasangan tersebut harus bertanggung jawab kepada Allah, kepada gereja, kepada umatnya. Atas apa yang mereka ucapkan dalam kualitas janji mereka. Nah, dengan kata lain, pasangan ini harus membuat janji dengan Allah. Di saat bersamaan juga berjanji yang mereka ikrarkan itu dengan satu dengan yang lain. Jadi ada saksinya. Nah, pasangan ini berjanji untuk mengasihi secara total. Sebagaimana Allah mengasihi dalam firman-Nya. Nah, karena itulah pernikahan sesuatu yang harus ada orang yang kita undang. Nah, sekarang ini lagi tren nih, banyak orang nih mau menikah di era pandemi. Kenapa, saudara? Karena mereka lihat ternyata menarik juga ya pernikahan jadi irit di era pandemi. 10 juta selesai. Nyewa tempat ya 3-6 juta. Makanan cuma 15 orang, 20 orang. Setelah itu pakaian tidak perlu mewah-mewah, ya. Sederhana aja. Kalau perlu sewa. Setelah itu makanan di keluarga nanti juga sederhana. Akhirnya orang pun bisa melihat pakai virtual. Ya, ada video yang bisa memperlihatkan semua. Undangan secara soft. Ya, semua nomor rekening tetap dikasih. Akhirnya makna tercapai. Maka banyak orang menanya, bolehkah menikah cepat pada masa-masa seperti ini? Nah, jawabannya, saudara, kalau engkau berpikir pernikahan dari kacamata ekonomi, hanya berpikir juga menikah untuk mendapatkan uang dan bla bla, pasti motivasi ini salah. Ya. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh memang sudah jauh-jauh hari engkau persiapkan, dan gereja diikut sertakan dalam program engkau baik-baik, pasti gereja dukung. Tapi kalau tiba-tiba hubungi saya, hubungi sekretariat,
bulan depan, ya, Oktober kami mau menikah. Minta gereja melayani kami. Pasti jawabannya, gereja Reform itu besar. Semua perlu diatur dalam rencana dan program yang baik. Dan kalau sesuatu mendadak, pasti kami curiga, ada apa ini? Ada apa? Karena ada unsur hamil kah? Ada pemaksaan dari orang tua karena engkau ketangkep berzina? Karena ada unsur apa? Pekerjaan kah? Karena unsur sakit penyakit kah? Dan lain-lain. Jadi sesuatu yang mendadak, kadang-kadang kalau tidak dalam Tuhan itu tidak baik. Karena bisa menimbulkan satu kecurigaan. Jadi wajar sesuatu itu harus diprogram dengan baik. Karena orang yang diundang pun adalah orang-orang yang kita hormati. Nah, pertanyaan lanjut, apakah unsur dalam ikrar janji pernikahan? Nah, ini dua hal aja yang saya bahas secara inti ya dalam perjanjian Reform. Ada dua macam janji sumpah yang diucapkan di dalam yang kita buat di dalam GRI. Misalnya contoh pertanyaan ini yang vertikal. Apakah Anda akan mengambil bla 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 sebagai suami atau istri yang sah di hadapan Allah Tritunggal? Janji ini ditujukan kepada Allah. Maka kalau saya sebagai gembala yang akan memberkati, nah dia akan tiba pada saatnya mereka akan mengucapkan, ya dengan segenap hati. Nah, jadi kata ya dengan segenap hati itu dia ucapkan juga kepada Allah Tritunggal. Nah, bentuk yang kedua. Pertanyaan untuk masing-masing pasangan, apakah jawabanmu janji ini tujukan kepada pasangannya satu terhadap yang lain? Ya, jadi ada janji pernikahan satu dengan yang lain. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihmu yang tak berkesudahan. Kiranya Allah Tritunggal akan menguatkan janji setia saya kepadamu sampai kematian memisahkan. Nah, jadi cincin dimasukin jari yang manis, mata melihat mata. Cincin ini kuberikan kepadamu, mata melihat mata, sebagai tanda janjiku kepadamu, cintaku yang tak berkesudahan kepada engkau sampai kematian memisahkan. Nah, berarti jelas. Waktu engkau mengucapkan tidak ada kata cerai. Jadi kalau kenapa orang yang sudah disatukan oleh Tuhan bisa menceraikan? Tuhan Yesus bilang karena keegoanmu. Pada mulanya Tuhan tidak pernah merancang itu. Tuhan sangat membenci perceraian. Jadi tidak pernah Tuhan merancang lembaga pernikahan yang dibangun menjadi lembaga yang cerai-berai. Tidak pernah. Ya. Kenapa terjadi perceraian? Karena ada unsur zina. Kenapa terjadi perceraian? Karena ada unsur dosa saling menyakiti satu yang lain. Ada tipu-tipu di dalamnya. Ada motivasi-motivasi yang terselubung. Sehingga akhirnya di dalam satu pernikahan bisa mengakibatkan perceraian. Karena di dalamnya jelas dari awal tidak ada kejujuran, tidak ada hati yang takut akan Tuhan. Tidak punya satu model pernikahan ini mau dibawa kemana bagi Tuhan. Jadi di sini saudara saya ingin katakan, yang pertama mengikat yang kedua dan sebaliknya. Jadi kalau engkau mempelajari semua janji nikah dari GRI, engkau pasti mengerti apa yang saya tulis ini. Bahwa ada janji yang kau ucapkan kepada Allah Tritunggal dan disaksikan kepada banyak orang. Dan janji itu engkau berikan kepada Tuhan, juga kepada pasanganmu. Jadi ini adalah sesuatu yang penting. Nah, apakah ada kaitan antara janji dengan iman? Nah, jawabannya sangat benar. Ada kaitan. Maka tadi saya bilang, pahami setiap janji pernikahan, mengerti maknanya dan relevansinya untuk engkau sebagai suami istri, dan ketika engkau sudah bisa hafal, mengerti, pahami maknanya yang engkau dapat, maka engkau ucapkan secara iman. Jadi kita membuat janji ya, dengan diri kita sendiri di masa depan. Jadi masa depan. Belum tentu loh kita benar-benar bisa menjadi suami istri yang begitu kuat. Yang bisa melayani, menghormati, mengasihi istri. Ini masa depan. Tapi pada saat itu engkau butuh iman. Minta pertolongan Tuhan. Minta kekuatan Allah Roh Kudus.
Jadi seperti kita mengatakan saya tidak tahu seperti apa nantinya hidup kita. Atau tragedi dan sukacita apa yang akan terjadi 1-5 tahun ke depan. 10-15 tahun ke depan. 20 sampai dengan 50 tahun ke depan. Tapi saya berjanji, saya akan menyertaimu dan mendukungmu. Dan saya akan mendampingi engkau selalu dalam situasi atau keberadaan apapun juga. Jadi aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku akan selalu ada di sampingmu. Aku akan selalu ada ketika engkau membutuhkan aku. Nah ini dalam sekali. Ya, dalam sekali. Jadi oleh karena itulah ini perlu dipahami dan ini perlu dimengerti. Kalau belum siap komitmen secara total seperti ini, jangan menikah. Karena pernikahan adalah sesuatu yang serius di hadapan Allah Tritunggal. Bukan tempat untuk main-main, bukan hanya untuk sebagai payung untuk kau bisa satu rumah. Tidak. Nah kedua, janji berkaitan dengan iman. Karena janji semacam ini menciptakan satu sumber kepastian di dalam dunia yang sama sekali penuh dengan ketidakpastian. Jadi ketika engkau janji, pasanganmu itu benar-benar punya pengharapan. Bahwa apa yang kau ucap, itulah yang apa akan kau jalankan. Jadi di dalamnya punya aspek nilai kepastian. Jadi janji semacam ini akhirnya membawa keamanan, rasa nyaman. Yang dibutuhkan agar cinta dapat benar-benar bertumbuh. Ya, jadi saudara, kepercayaan ini mahal. Saya ulangi. Kepercayaan untuk nilai janji yang kita pernah ucap di gereja. Dan kalau engkau dengan iman ucapkan, dengan iman kau jalankan. Ternyata pasanganmu merasakan bahwa seluruh janjimu terrealisasi. Ini nilai kepercayaan yang mahal sekali. Maka jangan sekali-sekali kecewakan pasangan kita. Jangan sekali-sekali bikin duka cita pasangan kita. Jangan sekali-sekali bikin pasangan kita sangat sedih. Karena kita akhirnya melanggar janji pernikahan kita. Kita punya dosa yang disembunyikan. Kita menjatuhkan dosa perselingkuhan. Atau kita membohongi pasangan kita. Membohongi keluarga. Membohongi anak-anak. Akhirnya papa sudah berubah. Mama sudah berubah. Dan saat itulah saudara, kalau sudah ibarat kaca ada keretakan. Walaupun utuh tetap sebagai kaca frame. Seperti foto yang ditaruh di dalam bingkai. Tapi kalau sudah retak. Orang lihat masih jadi suami istri. Tapi keretakan itu akan terekspresi melalui sikap suami istri. Tidak tertulis. Namun orang luar bisa melihat. Dan kalau keretakan ini tidak sungguh-sungguh dibereskan dalam Tuhan, anak bisa menjadi korban. Masa depan keluarga bisa hancur. Kenapa? Karena ada dosa. Karena ada ingkar janji. Di dalam hukum pernikahan yang pernah engkau ucapkan. Karena engkau lupa menghidupi itu. Engkau tidak sungguh-sungguh ada komitmen secara total untuk menjalankan itu. Sehingga di dalam perubahan ketika engkau sudah sukses, engkau kaya, engkau berhasil. Akhirnya semuanya ke laut janjimu. Akhirnya engkau menjadi keluarga akhirnya yang hancur karena engkau sendiri. Nah jadi kepercayaan itu, kebanggaan daripada pasanganmu terhadap suami terhadap istri itu mahal. Jadi harus dijaga. Harus dipelihara. Harus dipertumbuhkan.